kemudian kalau mereka masih terus saja mengklaim sebagai mereka adalah pengurus Demokrat yang sah dan sedang memperjuangkan hak-haknya gitu. Ini menjadi pertanyaan besar gitu. Karena secara legal sama sekali tidak bisa, tidak ada nih gitu sebenarnya. Keberadaan mereka ini sebenarnya tidak diakuin. Bukan ada dualisme, tetapi mereka ini kosong, nggak ada apa-apa. Gitu. Sejarah politik di Indonesia mengatakan bahwa Kongres luar biasa itu pada ujungnya nanti itu akan dimenangkan oleh pengadilan. Begitu iseng bisa mengambil punya orang lain, maka awas baik-baik ya, lihat kata-kata Quran ini. Baik lama ataupun tidak, cepat ataupun lambat, akan dikembalikan pada pemiliknya. KLB Deli Serdang terbuka saja untuk jalur mediasi, bahwa kita ingin merangkul seluruh kader Partai Demokrat untuk berhimpun di bawah Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko, karena kita ingin mengembalikan porsi Partai Demokrat itu ke kitohnya, yaitu mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat dan Partai Demokrat kembali menjadi partai yang demokratis dan merakyat gitu. Pada saat ini Partai Demokrat itu kan sudah melenceng dari hitohnya. Kenapa melenceng? Karena sekarang Partai Demokrat itu sudah menjadi partai non-demokratis yang tidak demokrasi, sudah menjadi partai tirani, yaitu partai keluargais, cikeas, saya menyebutnya cikeastokrasi, dan juga sudah menjadi partai yang pura-pura merakyat, padahal sebetulnya tidak merakyat, dan mengkhianati reformasi 1998. Kalau referensi-referensi yang kita miliki, justru hampir semua KLB, Kongres Luar Biasa itu menang di pengadilan. Misalnya, ya Kongres Luar Biasa yang dulu dilakukan oleh PKB, dimenangkan oleh Caimin. Kemudian Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh P3, ya kan, yang kemudian dimenangkan oleh non ketua umum. Kemudian Kongres Luar Biasa yang juga dilakukan di Hanura. Kemudian Kongres Luar Biasa yang juga dilakukan di Golkar. Tetapi tidak mustahil pula ya terjadi forum mediasi seperti yang dilakukan oleh Golkar, misalnya mereka bermediasi, ya kemudian melaksanakan kongres bersama dan terbentuk juga kepengurusan bersama. Jadi ini tidak suatu hal yang mustahil untuk mediasi itu, dan perlu dicatat bahwa sejarah politik di Indonesia mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa itu pada ujungnya nanti itu akan dimenangkan oleh pengadilan. Mantan kader kami yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan ya yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa ya, tentunya dengan mekanisme yang ilegal ya, dengan melaksanakan KLB ilegal gitu. Di sini satu sisi bagi kami ini adalah tantangan yang luar biasa ya, luar biasa yang perlu kita hadapi, dan alhamdulillah bisa kami hadapi dengan baik nih di sini gitu. Kenapa kami sampaikan bisa kami hadapi dengan baik? Karena di sini justru dengan proses ini juga kami juga bisa mengetahui Partai Demokrat sendiri bisa dikatakan bersih-bersih gitu. Ya, mana kader yang benar-benar fokus dan serius membangun Partai Demokrat ini dengan mana yang selama ini ternyata ada ya lemak lah di kami gitu yang ternyata menghambat dan memperlambat gerak kami, termasuk juga ya yang kemudian masih saja terbawa dengan budaya-budaya lama gitu ya, budaya-budaya feodal yang tentunya sudah sangat tidak tepat dan tidak pas untuk suatu partai politik yang modern dan juga smart party gitu. Bagaimanapun kita kan harus terus berkembang dan berubah ya gitu. Jadi kalau bicara mengenai Partai Demokrat, alhamdulillah ini kami sangat-sangat kompak ya, kebersamaannya sangat luar biasa, semua pengurus DPD dan DPC juga sangat kompak ya dalam satu kepemimpinan Mas AHY ya. Kalau dari kami jelas tidak ada dualisme sebenarnya. Tidak ada dualisme Ibu, karena memang yang satu-satunya yang punya legal standing itu hanya DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY gitu selaku ketua umumnya gitu saat ini. Satu-satunya yang punya SK Menkumham itu adalah hanya Mas AHY selaku ketua umum saat ini gitu. Nah, ini berbeda misalnya kalau kita merujuk kepada kasus-kasus sebelum ini dengan partai-partai lain, di mana waktu itu, mohon maaf,
beberapa partai itu memang mereka dalam kondisi SK-nya tidak ada gitu atau sudah expire sehingga sedang ada kekosongan hukum di situ dan ada dua pihak dari internal partainya yang berebut SK ke Menkumham gitu. Sedangkan kalau kami tidak, kondisinya adalah kami punya SK Menkumham yang dari tahun lalu ya, tahun 2020 dan kemudian hanya ada segelintir orang ya, kemudian mengajak pihak eksternal yang berusaha melakukan abuse of power itu melaksanakan KLB ilegal yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Dan mereka kemudian mencoba mengajukan KLB-nya ini untuk disahkan ke Kemenkumham gitu. Nah, dari Kemenkumham sendiri ada mekanisme pertama jika ada usulan seperti ini tentunya akan diteliti dulu berkasnya dan berkas-berkas ini akan dicek dulu kelengkapannya gitu. Nah, ternyata setelah dicek kelengkapannya tidak bisa dilengkapi juga dan ada batasan pada saat ada pengajuan berkas ya. Itu ada batas waktu maksimal 7 hari harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi atau tidak berhasil melengkapi, berarti suatu peristiwa itu dianggap bukan peristiwa hukum, ya. Atau dengan kata lain itu ya dianggap tidak ada. Yang namanya KLB itu dianggap tidak ada gitu. Nah itulah yang terjadi saat ini kondisinya bahwa ternyata ada berkas-berkas yang tidak bisa dipenuhi gitu. Kalau kita bicara atau kita tarik konteks yang lain agar lebih mudah, sederhananya adalah ya kami ini adalah katakanlah Mas Ahy ini adalah ketua BEM. Ya, ketua BEM di suatu fakultas atau di perguruan tinggi gitu ya. Kemudian mereka ini, teman-teman yang dari pelaksana KLB ilegal ini, itu adalah teman-teman yang baru mau mencoba mendaftar masuk kampus saja sudah tidak berhasil gitu, sudah ditolak. Ikut tes seleksi aja belum nih. Ini baru mencoba ikut tes seleksi tapi di tingkatan administrasi saja sudah gagal gitu. Ya. Sudah dianggap tidak ada. Mereka ini bukan mahasiswa di kampus yang sama gitu. Jadi agak lucu dan agak aneh kemudian kalau mereka masih terus saja mengklaim sebagai mereka adalah pengurus Demokrat yang sah sedang memperjuangkan hak-haknya gitu. Ini menjadi pertanyaan besar gitu. Karena secara legal sama sekali tidak bisa dan tidak ada nih gitu sebenarnya. Keberadaan mereka ini sebenarnya tidak diakuin. Bukan ada dualisme, tetapi mereka ini kosong, nggak ada apa-apa gitu. Partai Demokrat angkat bicara soal tudingan kubu KLB Deli Serdang kepada Agus Harimurti Yudhoyono tak menghormati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketidakhadirannya dalam 2 kali sidang mediasi. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyinggung bahwa dalam setiap upaya mediasi haruslah didukung dengan iktikat baik. Setiap upaya mediasi harus didukung dan seyogianya dilakukan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip adanya iktikat baik, kesetaraan di depan hukum, menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menempatkan kesepakatan antara para pihak sebagai sesuatu yang mengikat para pihak untuk menindaklanjutinya, kata Herzaki. Menurutnya, Partai Demokrat justru telah menunjukkan iktikat baiknya dan menghargai proses mediasi. Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya kuasa hukum untuk menyampaikan surat permohonan maaf dari Partai Demokrat atas ketidakhadiran pada sidang mediasi hari ini. Justru kami menunggu iktikat baik dari para tergugat untuk taat hukum, ujarnya. Menurutnya, pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM Menkumham menolak hasil KLB Deli Serdang, kubu tersebut masih menggunakan atribut Partai Demokrat. Kubu KLB, kata dia, hingga kini juga masih mengatasnamakan sebagai pengurus Partai Demokrat. Yang mana ini adalah bentuk pelecehan hukum dan putusan negara, nilai Herzaki. Ia mengklaim apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun pasal tersebut berbunyi para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikat baik. Artinya, iktikat baik telah dilakukan dengan hadirnya kuasa hukum untuk mewakili penggugat atas ketidakhadirannya pada mediasi hari ini. Dan hal ini juga dibenarkan oleh hakim mediator, jelasnya. Sementara itu, perwakilan tim pembela demokrasi Partai Demokrat Mehbok menjelaskan bahwa penggugat yaitu Partai Demokrat tetap pada gugatannya. Selain itu, penggugat juga menghormati proses mediasi sebagaimana mekanisme hukum acara perdata yang tercantum dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016.
Sebelumnya, kubu KLB melalui Darmizal mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha tak menghadiri sidang mediasi kedua yang diadakan pada Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 pagi. Menurut dia, tidak hadirnya Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Rifki telah membuat upaya mediasi kedua gagal. Upaya mediasi kedua kalinya gagal dilakukan karena Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Rifki Harsha tidak hadir di persidangan mediasi, ungkap Darmizal dalam keterangannya, Kamis. Ia menjelaskan, hakim mediator yang memimpin mediasi telah memanggil Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Rifki sebelum sidang mediasi dibuka. Namun, keduanya tak kunjung hadir dalam sidang. Maka, hakim mediasi kembali memanggil keduanya pada sidang mediasi berikutnya yaitu pada Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021.